bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita Minggu 1 November 2020. Kita akan pujikan Allah sumber kuatku, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Tidak ada yang menandingi siapapun juga. Dia hanya Allah kita, Allah sumber kuatku. Jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur 86 ayat 11. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti kebaktian ya Bapa, baik secara online maupun secara offline ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan juga kepada kami ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk gereja ini, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ya Bapa kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri yang beracara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami memberikan persembahan, dan ketika kami mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi Sujarwo. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan, Raja kita, karena Dialah Raja Israel. Para malaikat yang di surga memuji-Mu ya Tuhan, segala ciptaan-Mu. Kita pujikan kemuliaan dan hormat dari nyanyian pujian nomor 21. Israel, engkau
dan hanya kepada Tuhanlah kita berseru, dan mata kita tertuju kepadanya. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya cara. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tidak habis-habisnya bagi kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan yang akan selalu campur tangan atas kemajuan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Kami serahkan setiap jemaat yang sudah bergabung maupun yang baru beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan kasih karunia Allah yang berlimpah boleh kami rasakan setiap saat, sehingga kami boleh terus bertumbuh hanya di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesejahteraan seluruh keluarga jemaat Gereja Baptis Pabaton. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan yang sedang dilakukan setiap jemaat, sehingga semua boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk kesehatan setiap jemaat, setiap anggota Gereja Baptis Indonesia Pabaton Tuhan, agar setiap jemaat boleh terhindar dari pandemi yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, Ibu Budi, Ibu Fancy, Bapak Sengseng, Bapak Karyadi, dan mungkin saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan pada mereka. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Lampung, Rumah Sakit Baptis Kediri, dan NTT dan Ungaran Tuhan. Kiranya melalui yayasan ini Tuhan, banyak orang-orang yang boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, orang-orang yang boleh disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang dideritanya Tuhan. Tuhan tolonglah supaya yayasan ini boleh bermanfaat untuk banyak orang, dan yayasan ini juga boleh berguna dan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan dan menjadi saksi kebesaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang
sudah Tuhan percayakan untuk mengelola negara ini Tuhan, agar setiap kebijakan, peraturan, keputusan-keputusan yang diambil akan membawa kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang sudah Tuhan berikan, mulai dari presiden, para kepala daerah Tuhan, wakil-wakil rakyat Tuhan, hingga pimpinan tingkat yang paling bawah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, kekudusan, ketulusan, dan kebenaran, sehingga mereka dapat menjalankan amanah yang sudah dipercayakan hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat Tuhan. Kami juga berdoa kiranya melalui mereka Tuhan akan memberikan pertolongan setiap pengabaran Injil, pembangunan gereja, dan pelayanan ibadah bagi kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat terus dimuliakan dan pewartaan Injil dapat terus dilakukan. Sesuai dengan firman-Mu Bapa, ajarlah kami untuk dapat terus taat kepada setiap pemerintah, karena mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mengelola negara dan bangsa ini Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, jadikanlah kami sebagai warga negara yang baik, yang mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami secara benar di hadapan-Mu di dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Panggilan memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau memberikan kami juga kesempatan ya Bapa untuk memberikan sebagian daripada apa yang sudah kami terima yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan perpuluhan kami nih ya Bapa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan berkati untuk setiap usaha pekerjaan bagi jemaat di tempat ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan melalui pekerjaan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya ada satu sahabat, yaitu Tuhan Yesus sahabat kita. Tuhan Yesus bunga bakung. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan Satu Korintus 3 ayat 1-9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos,
Bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayanan-pelayanan Tuhan yang olehnya kamu terjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jangan pernah kita meragukan kekuasaan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kasih Tuhan selalu menyertai kita, apapun yang terjadi. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Kau berfirman. mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi Sujarwo. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pabaton Bogor. Saya senang kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, dalam minggu hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik mengasihi kami. Berkatilah ya Tuhan kebenaran firman yang Tuhan akan sampaikan hari ini bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kami. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, dan juga semua jemaat Tuhan yang memperdengarkannya, sehingga mereka beroleh berkat, beroleh semangat, bahkan mereka juga mengalami pembaruan dalam hidup mereka. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah, berfirmanlah. Kami siap untuk memperdengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita bergairah membawa atau melakukan pemberitaan tentang kedamaian. Membawa atau bersemangat selalu untuk menjadi pembawa damai.
Nas firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 5 ayat 9 yang mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nanti saya akan membandingkan juga, bukan membandingkan, atau saya akan membuat ada nas yang sangat menarik juga untuk bisa kita bahas bersama-sama, yaitu dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Di situ berbicara tentang perselisihan. Nanti saudara-saudara bisa menyiapkannya dan kita akan membaca firman Tuhan itu bersama-sama. Hidup damai adalah kehidupan yang ingin dan bahkan diinginkan oleh semua orang. Rasanya bohong kalau ada seorang yang tidak membutuhkan kedamaian. Namun pertanyaannya saudara, bisakah kita mendapatkan kedamaian? Dalam bahasa Yunani yang tercatat dalam Alkitab tadi, yaitu kedamaian itu berbicara masalah eren atau shalom dalam bahasa Ibrani-nya. Dalam bahasa aslinya ini rupanya mengandung bahwa eren atau shalom itu, damai itu adalah makna yang membuat pengertian tentang adanya kesehatan, adanya kesejahteraan, adanya kemakmuran, saudara. Damai itu berarti tidak ada persoalan atau kesulitan atau keributan. Damai itu ada segala sesuatu yang membuat kebaikan bagi manusia. Damai itu adalah kenikmatan atas segala kebaikan. Dalam bahasa Arab pun juga sama, saudara. Kata yang mirip dengan salam itu mengatakan bahwa sebenarnya di sini tidak ada hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang jahat, tetapi adanya kebaikan bagi semua orang. Nah, rupanya berdasarkan arti kata damai di atas, saudara, kita dapat terjemahkan bahwa pembawa damai sebagai perbuatan orang yang sangat-sangat menikmati kedamaian itu, sehingga kedamaian itu dibagikan kepada semua orang karena dia merasakan kedamaian itu. Dan pada waktu kita melihat kedamaian, ya, sekarang ini banyak orang sedang merasakan kecemasan karena kedamaian itu merasa bahwa sangat penting karena itu menguasai batin, pikiran dan sebagainya. Namun saudara, di kondisi sekarang ini banyak orang sedang mengalami kecemasan. Tidak ada damai dalam hati mereka. Sehingga kondisi corona yang sedang wabah ini membuat banyak orang begitu sulit. Ada yang merasa takut dengan ketakutan yang luar biasa, khawatir, cemas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara, firman Tuhan ini berkata begitu indah sekali. Bagaimana kita bisa merasakan damai itu? Libur beberapa hari ini kita bisa menyaksikan banyak tempat wisata, banyak tempat-tempat berlibur itu ramai, saudara. Karena orang sudah tidak lagi, atau orang sudah bosan dengan tinggal di rumah mereka. Mereka ingin merasakan hati damai dengan mencari obat dengan caranya, yaitu bersenang-senang. Ya. Ada juga yang mencari damai itu dengan mabuk, minum obat-obatan dan sebagainya. Tetapi itu bukan menjadi tujuannya. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saya melihat di sini, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah di hari-hari ini ada kedamaian yang saudara rasakan? Atau dalam minggu ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat tegang, hati tidak tenang, jauh dari rasa senang, semangat jadi hilang, kasih sayang jadi terbang, akhirnya membuat hidup tidak seimbang. Atau mungkin hidup tidak tenang karena kehabisan uang sehingga tidak dapat bayar utang. Boro-boro makan rendang dengan lauk, makan padang dengan lauk rendang. Bisa makan pindang saja, yang penting hati terasa girang, yang penting badan tidak meriang. Itu sudah senang. Nah, rupanya saudara, hati damai
dengan tidak kurangnya sukacita di dalam dirinya. Nah, itu orang damai. Kalau kita melihat hari ini juga di dalam nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang sedang berselisih dan bertengkar, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, nanti kita akan membacanya. Hal tersebut tentunya tidaklah baik, saudara. Apalagi kalau hal tersebut terjadi dalam tubuh Kristus. Kalau Kristus boleh berkata, mau ditaruh di mana muka Kristus? Artinya hal tersebut adalah perbuatan atau sikap yang memalukan bagi Kristus dan tentunya juga bagi Paulus. Kenapa, saudara? Ada perselisihan di situ. Dan perselisihan adalah gambaran dari ketidakadanya kedamaian. Yang pertama, saudara, mengapa kita harus membuat damai? Mengapa damai itu penting? Yang pertama, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketidakcocokan. Yang pertama, hidup dalam ketidakcocokan atau tidak adanya damai, itu menggambarkan tidak dewasa secara rohani. Kalau saudara melihat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2, saya akan membacakan firman ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dalam nas ini, saudara, Paulus sedang mendamaikan jemaat Korintus yang pada saat itu sedang membangun kelompok-kelompok atau golongan. Ada yang menamakan golongan Paulus, ada yang menamakan golongan Kefas, ada yang menamakan golongan Apolos, ada yang menamakan golongan Yesus. Hal tersebut tentunya kita dapat bayangkan bahwa keutuhan gereja Korintus itu terancam, dan keutuhan gereja Korintus itu menjadi satu hal yang membahayakan, sehingga kedamaian tidak akan ada di sana apabila pengkotaan-pengkotaan itu masih ada. Oleh karena itu, Paulus mengajak mereka untuk menyadari bahwa hal yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Hal itu tidak akan menjadikan gereja itu menjadi hal yang menarik, tetapi hal itu akan membuat perpecahan, dan tidak ada yang menang dan yang kalah, tetapi doa Tuhan untuk bersatu, doa Tuhan untuk membangun kesehatian itu menjadi rusak di Korintus. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, oleh karena itu, kalau gereja yang dikatakan sebagai alat Tuhan mencerminkan sikap yang tidak baik, bagaimana orang-orang di luar gereja? Apakah mereka punya respon yang baik terhadap gereja? Tentunya mereka akan berkata, orang Kristen atau bukan itu sama saja, karena memang sukanya saling bertengkar. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Paulus sangat keras sekali, sehingga ia berkata, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Artinya, saudara, perkataan yang halus, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang memotivasi, perkataan yang penuh kasih dan yang membangun, ternyata semuanya itu tidak ditanggapi, malah dibalas dengan perkataan yang kasar, kotor, jorok, dan sembrono. Pembicaraan yang halus tidak membuat mereka berhenti dari tindakan yang salah, tetapi mereka menganggap dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa mereka bukan manusia rohani, tetapi mereka adalah manusia duniawi. Amsal 5 ayat 1 berkata menarik, saudara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegerangan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Paulus juga berkata dengan perkataan yang rasanya tidak
Artinya saudara, rohani mereka belum dewasa. Kalau digambarkan masih seperti anak-anak yang setiap kali rebutan mainan lalu nangis. Terkadang kalau pengen segala sesuatu pokoknya harus dibelikan. Hal inilah saudara menunjukkan bahwa jemaat di Korintus itu belum dewasa. Mengapa? Karena mereka lebih mensukai keributan daripada kedamaian. Perenungan buat kita semua bahwa gereja akan menjadi indah dan manis kalau di dalamnya ada kedamaian. Nah, ketika saudara membaca dalam nas khotbah kita hari ini yang diberikan kepada saya dalam Markus 5 ayat 9, tidak keliru, karena itulah gereja sebagai Allah Tuhan, agen Tuhan untuk membawa, memberitakan damai itu kepada semua orang. Sehingga dalam khotbah di bukit ini Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mau kita disebut anak-anak Allah, mau kita disebut sebagai anak-anaknya. Rupanya salah satu syaratnya adalah kita harus selalu membawa damai. Bukan keributan, bukan pertengkaran, bukan perselisihan, tetapi di mana kita berada, damai itu harus kita beritakan. Semua orang pasti suka dengan kedamaian, namun tidak semua orang bisa menciptakan kedamaian atau sebagai pembawa damai. Damai di sini adalah damai di dalam hati, karena kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain atau mengingat-ingatnya, namun menghapuskan segala kejelekan orang lain yang pernah menyakiti kita, yang pernah membuat kita mungkin menderita, dan kita tidak mengingat-ingat lagi. Dan kita membangun hati kita dengan damai, karena kita tidak mengingatnya. Sehingga Roma 12 ayat 17 berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Cinta damai tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak benar-benar mengasihi dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Cinta damai akan menjadi hal yang dikebur-keburkan saja kalau kita tidak punya cinta kasih seperti Tuhan. Sehingga Korintus pasal 13, 2 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5 itu jelas sekali bagaimana mereka berbicara tentang kasih. Ini merupakan kerinduan yang tertinggi dari Allah. Allah ingin mengajarkan kita, misi Allah ingin membawa kita supaya di antara kita memiliki jalinan hubungan yang manis dengan mencintai kedamaian. Hubungan yang indah, tidak saling menyakiti, tidak ada yang saling ingin menjatuhkan, tidak ada yang saling mengecewakan, tidak ada yang saling membenci. Allah ingin mengajak kita untuk benar-benar damai dan damai bagi siapapun, terkhusus di dalam tubuh Kristus di gereja. Suasana damai dan suasana yang menyenangkan dan membuat semangat baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Inilah yang Allah inginkan, supaya anak-anaknya itu bisa membawa damai itu, sehingga Allah dipermuliakan dan tidak dipermalukan, dan Allah dikenal dan disukai oleh banyak orang, karena anak-anaknya itu dimanapun mereka berada membawa kesejahteraan, kedamaian bagi siapapun yang dekat dengannya, yang mengenalnya, yang bersama dia. Jadi menyukai kedamaian ada gambaran seorang yang dewasa secara rohani. Tidak menyukai kedamaian, gambaran seorang yang tidak dewasa secara rohani. Lalu yang kedua, kedamaian adalah wujud nyata dari kedewasaan rohani. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Terkadang banyak orang tidak menyadari bahwa tindakannya itu menyebabkan rusaknya sebuah kedamaian, rusaknya sebuah hubungan. Nas kita ini berkata begitu lembut tetapi sangat menusuk, saudara. Artinya terkadang tanpa sadar kita merasa suci, apalagi ketika kita
Paulus, golongan Kepas adalah orang-orang yang bukan biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti Alkitab, tetapi kenyataannya mereka lebih senang dengan perselisihan. Semakin kita rajin, setia, tentunya kita adalah orang-orang yang gampang untuk berdamai. Karena kita adalah orang-orang dewasa. Dan orang-orang dewasa secara rohani adalah orang-orang yang selalu mencintai kedamaian. Apa yang sekarang kita pilih dalam hidup kita? Kalau perselisihan, iri hati, pertengkaran masih menjadi pilihan kita, kita berarti belum dewasa secara rohani. Keributan, kemarahan, hal tersebut adalah gambaran di mana kita belum dewasa, di mana kita masih bayi rohani. Kapan hati kita menjadi panas dan emosi? Kapan hati kita menjadi panas dan emosional? Ketika kita mulai mengingat hal-hal yang menyakitkan yang orang lain pernah mau berbuatnya bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah mengingat-ingatnya lagi. Hapuslah semuanya itu dari hati kita. Kapan kita kapan hati kita menjadi damai dan teduh? Ketika kita mengingat hal-hal yang baik yang orang lain perbuat bagi kita. Oleh karena itu, ingatlah dan selalu ingatlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan siapapun dalam diri kita. Jangan pernah ingat yang jahat, supaya kita tidak menjadi emosional, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan firman Tuhan begitu indah sekali. Ingatlah kebaikan dari semua orang, supaya kita selalu bersyukur akan semuanya itu. Amsal 26 ayat 21 berkata, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang selalu bertengkar untuk panasnya perbantahan. Amsal 19 ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah kemarahannya saja. Jadi saudara, rupanya kedamaian itu sangat penting sekali. Jangan lekas marah, karena kemarahan pasti tidak menjadikan sesuatu yang baik. Dan orang yang mudah marah, orang yang mudah ngambek, orang yang mudah mutu, atau orang yang mudah mengambil keputusan, mengundurkan diri, lari dan sebagainya oleh karena emosionalnya, oleh karena marahnya, dia belum dewasa. Disinilah kita sebagai jemaat Tuhan diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kedewasaan itu tidak lepas dari mana hidup kita yang selalu membawa kedamaian. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, kedamaian akan terjadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah kawan sekerja. Yang ketiga, kedamaian akan terjadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9, saudara. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rupanya Paulus mengatakan, kamu tidak usah lagi bertengkar dengan golongan itu. Kamu tidak usah lagi bertengkar dengan golongan ini. Baik aku maupun Apolos maupun Kepas adalah kawan sekerja Allah. Menyadari dan selalu menyadari ada hal yang sangat amat penting dalam menciptakan kedamaian. Apalagi menyadari bahwa sesama orang percaya adalah kawan sekerja Allah. Hal tersebutlah yang membuat kesehatian dan kesatuan itu makin erat. Terkadang sama bisa saja berkata, jangan saling mendahului. Tentunya kita bersama jemaat satu dengan yang lain harus berkata, engkau saudaraku, engkau kawan sekerja Allah. Mari kita bersatu hati membangun ladang Allah yang masih luas itu. Paulus dan Apolos menyadari bahwa mereka bukan musuh, bahwa mereka bukan pesaing, tetapi mereka adalah kawan sekerja Allah yang harus selalu bersama-sama dalam membangun pekerjaan Tuhan dan bekerja sama. Sehingga ayat 5 dan 7 berkata, jadi
apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kehebatan apapun yang kita capai dalam pelayanan, bukan nama kita yang diunggulkan, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi Paulus dan Apolos itu orang-orang biasa, namun menjadi luar biasa karena mereka bukan bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi dia bekerja untuk kebesaran Allah. Kalaupun kita seringkali menyalahkan, namun hari ini kita tidak boleh menyalahkan. Kita harus saling mengagumi satu dengan yang lain. Kita harus selalu melakukan tindakan yang baik. Sekalipun Paulus mengatakan kepada pendukungnya, engkau jangan ngefans saya, engkau jangan memfavoritkan saya ini adalah hamba Tuhan. Demikian juga Apolos berkata, engkau jangan ngefans saya seperti layaknya artis. Aku ini adalah hamba Tuhan, apapun yang aku lakukan Tuhan yang dimuliakan. Sekalipun kau melihat begitu hebatnya aku, tetapi itu bukan diriku. Wah, Paulus mengatakan begitu luar biasa. Banyak orang itu ngefans dengan orang-orang saudara. Tetapi saya lihat di sini, akibat mereka ngefans terhadap Paulus, ngefans terhadap Apolos, akhirnya mereka saling berselisih, saudara. Menganggap ini yang paling baik. Paulus baik, Apolos baik dan sebagainya. Dan Paulus mengatakan, tidak, Apolos dan saya adalah kawan sekerja. Ini luar biasa, saudara. Kebersamaan akan menjadi satu yang indah kalau kita semua bekerja sama dalam membangun Allah, membangun pekerjaan Allah sebagai kawan sekerja Allah. Menyadari bahwa sesama ada kawan sekerja Allah, kita harus saling mendukung, bukan saling bersaing, bukan saling mencari nama. Ketika kita menyadari kita adalah kawan sekerja Allah, pasti kita menyadari kesalahan seorang adalah kesalahan bersama. Dan yang paling indah, kita tidak akan mencari kesalahan, tetapi bagaimana caranya supaya keindahan dan kebersamaan terjadi selalu di dalam pekerjaan Tuhan yang bersama-sama kita kerjakan. Jadi ini menarik sekali, saudara. Jadi hari ini kita bisa belajar 3 hal. Hidup dalam ketidakcocokan atau tidak adanya damai menggambarkan ketidakdewasaan secara rohani. Kedamaian adalah wujud yang nyata dari kedewasaan rohani. Dan kedamaian akan terjadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Teruslah menjadi damai kalau kita ingin disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami kembali supaya kami bukan yang menciptakan permusuhan, perselisihan, tapi biarlah kami Engkau buat dan Engkau ciptakan untuk kami bisa menjadi orang-orang yang membawa damai, menciptakan kedamaian dimanapun berada. Setiap orang yang bersama kami beroleh sukacita karena kami bisa membuat damai buat mereka. Berfirman-firman itu Tuhan kiranya bukan saja sekedar menjadi hal yang biasa, tapi firman ini kiranya menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah mereka beroleh damai, beroleh sukacita, dan mereka semakin hidup di dalam kedewasaan. Hubungan yang baik dengan sesama adalah gambaran hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.